Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahid Akbar dengan nomor induk mahasiswa 105190271. Saya dari kelompok 6 Hukum Tata Pemerintahan, ingin menjelaskan tentang sejarah AAUPB. Sejarah perkembangan, mohon maaf sebelumnya, kelompok saya terdiri dari ketua kelompok yang bernama Sapriyadi, wakil ketua Indah, dan saya anggota Zahid Akbar. Baiklah, kembali ke materi. Saya akan membahas sejarah AAUPB. Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip UPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau jurisprudensi serta doktrin. Perkembangan AUPB dari prinsip yang tidak tertulis bergeser menjadi norma hukum tertulis berlangsung cukup lambat. Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Bedner pada awal pembentukan hukum PTUN di Indonesia, pemerintah dalam perdebatan di parlemen telah menyepakati bahwa akan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang berlaku di Belanda. Salah satu contohnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 nomor 6 PTUN PLG 1991. 36 dalam putusan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisa dan jurisprudensi maupun dari literatur. Pada tahun 1986, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perkembangan dengan dimasukkannya AUPB di pasal 53 ayat 2 sebagai dasar gugatan. Ini merupakan lompatan kemajuan yang tidak lepas dari sumbangan pemikiran Profesor Paulus Effendi Lelulung ataupun Mahkamah Agung yang pada saat rapat Panitia Kerja atau Panja tanggal 30 Januari 2004 di DPR mengusulkan dimasukkannya prinsip AUPB. Usulan ini didukung oleh pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR. Pada tahun 1930-an, UNDP mengenalkan satu prinsip yang disebut dengan God atau pemerintahan yang baik, God governance, pemerintahan baik istilahnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari CKN berawal dari RUU yang diusulkan pemerintah. RUU ini awal memang sudah mengusung prinsip AUPB sebagai landasan utama, meskipun istilah yang digunakan oleh pembentuk ini bukanlah AUPB, melainkan asas-asas umum penyelenggaraan negara AUPBN dan asas umum pemerintahan negara yang baik atau AUPBNB. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2004 ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU AP 2014
masih dalam proses pembahasan berupa RUU di DPR. Prinsip AUPB menjadi mainstreaming atau isu dalam penyusunan RUU. Ketika rapat pembahasan daftar inventaris masalah ataupun DM bersama DPR berlangsung, Profesor Eko Prasojo, Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi AUPB yang diusulkan oleh pemerintah fraksi Partai Golkar FPG ataupun FPG mengusulkan tambahan dari satu asas dalam AUPB, yaitu asas pelayanan yang baik. Selain asas-asas yang diusulkan oleh pemerintahan maupun FPG, semua fraksi DPR juga menyadari bahwa masih ada asas-asas yang lain mungkin dipergunakan oleh hakim dalam membuat keputusan atau gugatan pejabat atau badan pemerintahan. Artinya, dengan adanya usulan tersebut, peserta rapat menyetujui asas-asas umum lainnya di luar AUPB, sebagaimana dimaksud dengan dalam UU AP 2014 agar dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perkembangan AUPB di Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai kemajuan doktrin hukum dan jurisprudensi. Namun, sayangnya, di Indonesia jurisprudensi tentang AUPB tak terkumpul secara baik dalam buku kumpulan jurisprudensi Mahkamah Agung. Misalnya, tidak ditemukan jurisprudensi tentang pelanggaran AUPB. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI belum terdapat klasifikasi putusan tentang pelanggaran AUPB, sehingga tidak mudah bagi praksi hukum, khususnya hakim, dalam menelusuri jurisprudensi tentang pelanggaran AUPB. Oleh karena itu, dalam berbagai putusan hakim, AUPB hanya ditempatkan sebagai pertimbangan hukum tambahan dalam memutus perkara, merupakan tantangan tersendiri bagi praktisi hukum atau akademisi untuk menelusuri dan mengkaji jurisprudensi tentang pelanggaran AUPB. Baiklah, sekian itu saja materi yang dapat saya bahas. Untuk materi-materi lainnya akan dibahas oleh anggota saya yang lain. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan pembagian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya dari kelompok 6. Nama saya Indah dengan NIM 1051904424. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada awal kemunculannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan perlindungan hukum baik warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan, yaitu pemerintahan dan yang diperintah atau warga dan masyarakat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi. Di samping sebagai norma hukum tidak tertulis sebagai tindakan pemerintah, dalam perkembangannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagi administrasi negara yang bermanfaat sebagai pedoman ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir atau samar ataupun tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menghindari kemungkinan yang mempergunakan praise eminence atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan underestimating date ataupun yang lainnya. Dan yang kedua yaitu bagi warga masyarakat, itu sebagai pencari keadilan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan seperti yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kemudian yaitu bagi hukum TUN dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan ataupun pejabat. Lalu yang keempat ada asas-asas umum yang baik, pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dan dalam merancang suatu perundang-undangan. Lalu kita masuk ke pembagian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, di sini ada 8 asas yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum, di mana asas ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kecegahan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Kemudian yaitu asas kemanfaatan, di mana manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Lalu ada juga kepentingan individu dengan masyarakat, lalu warga negara dan masyarakat asing, dan juga kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lainnya, lalu kepentingan pemerintahan dan warga masyarakat, dan juga kepentingan generasi sekarang dan juga kepentingan generasi yang akan mendatang, lalu kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan yang terakhir yaitu ada kepentingan pria dan wanita. Nah, kemudian ada asas ketidakberpihakan, di mana asas ini mewajibkan badan dan atau para pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan ataupun tindakan yang mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak ada diskriminatif. Lalu ada asas kecermatan. Nah, asas ini mengandung arti bahwa sebuah keputusan atau tindakan itu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan pelaksanaan keputusan, sehingga tindakan dan keputusan tersebut dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan ataupun tindakan ditetapkan. Lalu ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Pada asas ini mewajibkan setiap badan atau para pejabat pemerintahan itu tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan dari asas ini ya. Lalu pada asas ini pun tidak boleh melampaui dan tidak menyalahgunakan dan juga tidak mencampur adukkan suatu kewenangan. Lalu ada asas keterbukaan. Pada asas ini kita melayani masyarakat itu mendapatkan akses yang peroleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan asas atau asas pribadi, golongan, dan juga rahasia negara. Lalu ada asas kepentingan umum, di mana asas ini kita mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan juga tidak diskriminatif tentunya. Lalu ada asas pelayanan yang baik. Nah, asas ini memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biayanya yang tidak bertele-tele atau lebih jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Semoga dapat dipahami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi, nomor induk mahasiswa 105190411. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu definisi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak. Namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antar warga masyarakat dengan pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas hukum yang dijadikan sebagai dasar atau tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang layak. Yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, penyelenggaraan peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Ketentuan tentang tingkah laku dalam hubungan hukum dalam bentuk pembentukannya sekaligus penerapannya didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan. Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai Besturzor. Perkembangan pengaturan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik menemukan momentumnya yang semakin kuat tatkala Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014 sebagai akibat dari anutnya konsepsi welfare state. Maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, diharapkan pemerintah sebagai pemberi layanan publik dapat menerima asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggaraan pelayanan publik yang menyimpang.